Pernah nggak sih di saat semua orang sibuk pamer baju baru buat lebaran, dada kamu malah tiba-tiba sesak? Tolong jangan skip dulu. Buat sebagian dari kita, kalimat minal aidin wal faizin tahun ini bakal berat banget buat diucapin. Terutama buat kamu yang harus ngelewatin lebaran pertama tanpa kehadiran sosok tersayang. Halo nakama, selamat datang kembali di Teman Ngabuburit. Nggak kerasa kita udah sampai di hari ke-22 Ramadan. Lebaran udah makin dekat nih. Bersama saya, kita bakal lanjut ngebedah filosofi One Piece. Hari ini, siapin mental dan tisu ya, karena obrolan kita bakal sangat dalam. Di dunia One Piece, kehilangan terbesar tentu saja ada di Perang Puncak, Marineford. Kita semua tahu gimana perjuangan gila Luffy. Dia mengorbankan nyawanya berkali-kali, menembus racun dan lautan es demi satu tujuan, menyelamatkan kakak tercintanya, Portgas the Ice. Dan Luffy berhasil, Borgol Ice lepas. Mereka bertarung berdampingan, tapi kebahagiaan itu cuma sebentar. Akainu memprovokasi Ice, dan saat Akainu mengincar Luffy yang lengah, Ice mengorbankan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Tinju magma itu menembus dadanya. Ice tewas, tersenyum di pelukan sang adik. Dunia Luffy hancur lebur seketika. Mentalnya putus. Saat dia sadar di Pulau Amazon Lily, dia mengamuk sejadi-jadinya. Dia menghancurkan batu dan pohon, menangis histeris mencabik-cabik dirinya sendiri. Luffy merasa dia udah kehilangan segalanya. Gak ada lagi alasan buat terus hidup dan berlayar. Sampai akhirnya Jinbei datang. Jinbei membiarkan Luffy menggigit tangannya sampai berdarah, lalu dia membanting Luffy ke tanah. Jinbei meneriakkan satu kalimat yang menampar keras jiwa Luffy. Luffy, jangan hanya menghitung apa yang telah hilang darimu. Pikirkan apa yang masih tersisa padamu. Mendengar itu, Luffy terdiam. Tangisannya mereda. Sambil melihat tangannya yang bergetar, dia mulai menghitung. 1, 2, 3, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook. Luffy menangis lagi, tapi kali ini dia bilang, "Aku masih punya teman-temanku." Nakama, hari ini adalah hari ke-22. Aroma opor ayam dan baju baru mulai terasa. Tapi saya tahu, ada di antara kalian yang diam-diam menangis di kamar. Karena lebaran tahun ini, ada kursi yang kosong di meja makan keluarga. Mungkin ayahmu baru berpulang, atau ibumu tercinta, atau mungkin pasangan dan sahabat terbaikmu. Lebaran tanpa mereka rasanya hampa banget kan? Kamu ngerasa kayak Luffy di Amazon Lily. Hancur, kehilangan semangat buat merayakan kemenangan, dan terus-terusan menatap kenangan yang hilang. Nangis aja nakama, nggak apa-apa. Luffy yang sekuat itu aja nangis sampai pingsan. Bersedih itu sangat manusiawi. Tapi ingat, jangan biarkan duka itu memakan habis jiwamu. Hari ini saya mau pinjam kata-kata Jinbei, khusus buat kamu yang lagi berduka. Tolong, jangan hanya menghitung siapa yang udah pergi dari hidupmu. Coba usap air matamu. Lihat ke sekeliling dan hitung siapa yang masih tersisa bersamamu saat ini. Mungkin ayah udah pergi, tapi kamu masih punya ibu yang butuh ketegaran dan senyumanmu di hari raya. Atau mungkin orang tuamu dua-duanya udah gak ada. Tapi coba lihat, kamu masih punya kakak, adik, pasangan, atau sahabat-sahabat yang peduli sama kamu. Bahkan, kamu masih punya nikmat kesehatan dari Tuhan buat nyelesain puasa tahun ini. Kamu nggak sendirian. Lebaran itu bukan sekedar kumpul fisik nakama. Doa anak yang saleh, atau doa dari orang yang tulus berpuasa, itu bisa menembus alam kubur. Jadikan momen Idul Fitri nanti sebagai hadiah terindah buat mereka yang udah tenang di alam sana.
pas malam takbiran nanti atau sehabis sholat Idul Fitri, kirimkan Al-Fatihah buat mereka. Datangi makamnya, bersihkan rumputnya, dan bisikan dalam hati, aku udah ikhlas, aku baik-baik aja di sini. Senyuman keikhlasanmu adalah kebahagiaan terbesar buat mereka di surga. Luffy bangkit dari lukanya demi krunya. Ace mati dengan tersenyum karena dia tahu adiknya bakal terus hidup. Orang tersayangmu juga pasti gitu. Mereka nggak pengen kamu terus-terusan meratapi kepergian mereka, sampai lupa caranya bahagia di hari kemenangan nanti. Kematian di One Piece sering digambarkan dengan senyuman. Ace tersenyum, Rocinante tersenyum, Ratu Otohime tersenyum. Itu adalah pesan dari Eiichiro Oda, bahwa mewariskan kenangan indah dan saling mendoakan jauh lebih penting daripada meratapi takdir itu sendiri. Gimana nakama? Asli deh, bahas Marineford emang gak pernah gagal bikin mata berkaca-kaca. Coba tulis di kolom komentar, momen apa sih yang paling bikin kalian belum bisa move on dari kepergian Ace? Atau kirim doa Al-Fatihah buat orang tersayang kalian di komentar, biar kita aminkan bareng-bareng. Wah, obrolan kita sore ini lumayan berat dan emosional ya. Gak kerasa, waktu ngabuburit hari ini udah hampir habis. Sebentar lagi matahari terbenam, dan beduk maghrib bakal berkumandang buat kalian yang ada di wilayah waktu setempat. Udah siapin menu berbukanya kan? Ingat pesan saya, pelan-pelan aja buka puasanya. Minum air putih hangat dulu, makan kurma, baru makan yang berat. Tahan hawa nafsunya biar gak kalap. Dan ingat, buat selipkan doa berbuka yang tulus untuk orang-orang tercinta. Terima kasih banyak buat nakama yang udah nemenin sore ini di Teman Ngabuburit. Besok di hari ke-23, kita bakal bahas pengorbanan gila dari ibunya Ace, port gas di Rouge, dan pengingat buat kamu yang lagi siap-siap mudik. Pasti seru banget. Selamat berbuka puasa!